Studi kelayakan bisnis adalah proses analisis sistematis yang dilakukan sebelum sebuah usaha dijalankan untuk menilai apakah ide tersebut memiliki potensi keberhasilan atau justru berisiko gagal. Adapun tujuannya itu untuk pengambilan keputusan, terus memberikan gambaran mengenai kondisi pasar, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi, dan juga untuk menarik konsumen atau investor untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis yaitu pasar dan pemasaran, keuangan, teknis atau operasional, manajemen, dan hukum. Adapun ide bisnis adalah gagasan awal yang muncul dari pengamatan peluang di lingkungan, pengalaman pribadi, maupun inovasi teknologi yang bernilai guna, unik, fleksibel, dan realistis. Sedangkan hubungan ide dan studi kelayakan bisnis yaitu ide berfungsi sebagai objek yang akan diuji, sementara studi kelayakan bisnis adalah alat untuk mengujinya. Melakukan studi kelayakan terhadap sebuah ide bisnis adalah langkah awal yang krusial untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan memastikan arah usaha yang jelas di masa depan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena menentukan peluang keberhasilan suatu usaha. Pasar adalah kumpulan pembeli nyata maupun pembeli potensial terhadap suatu produk atau jasa. Pasar nyata terdiri dari konsumen yang memiliki minat, kemauan, dan akses untuk membeli produk. Sedangkan pasar potensial adalah konsumen yang memiliki keinginan membeli tetapi belum memiliki kemampuan atau kesempatan. Analisis pasar untuk mengetahui kondisi pasar, kebutuhan konsumen, tingkat persaingan, peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan pemasaran merupakan proses menciptakan, menawarkan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun jenis-jenis pasar yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah. Aspek pemasaran, perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar untuk membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tertentu. Target pasar, positioning untuk membangun citra dan keunggulan produk di benak konsumen agar mampu bersaing dengan produk lain. Adapun strategi marketing mix dengan menggunakan 7P yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Selanjutnya aspek yuridis atau hukum dan aspek teknis. Aspek yuridis berkaitan dengan aturan hukum, perizinan, badan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, teknologi, lokasi usaha, tata letak pabrik, alat produksi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kedua aspek ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Dasar hukum di Indonesia, kegiatan usaha diatur oleh berbagai undang-undang dan prosedur perizinan yang harus dipenuhi. Aspek hukum mencakup pemilihan bentuk badan usaha, penyusunan AD atau ART, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Kepatuhan hukum sangat penting agar perusahaan terhindar dari sengketa dan masalah hukum di kemudian hari. Pentingnya desain produk dan analisis desain produk yang baik dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan keuntungan perusahaan. Selain itu, analisis produk membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar, kualitas produk, harga, lokasi distribusi, dan strategi promosi. Penentuan lokasi produk atau pabrik dan tata letak produksi. Pemilihan lokasi usaha harus mempertimbangkan akses bahan baku, pasar, tenaga kerja, infrastruktur, dan biaya operasional. Tata letak pabrik yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, serta mempermudah pengawasan kerja. Selanjutnya aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Aspek finansial berkaitan dengan bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengendalikan keuangan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan keuntungan. Aspek manajemen organisasi yang berfungsi sebagai wadah kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen organisasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih
untuk melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan. Analisis aspek finansial yaitu kebutuhan dana, investasi, modal kerja, sumber pendanaan, proyeksi arus kas, dan sedangkan itu struktur manajemen organisasi, yaitu struktur organisasi sangat penting karena untuk menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan. Selanjutnya ada aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial berkaitan dengan hubungan masyarakat, budaya, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Sedangkan aspek ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumen, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua aspek ini saling berhubungan dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha atau proyek pembangunan. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat, terus terbukanya lapangan kerja, dan tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan dan listrik, serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Yang terakhir itu aspek lingkungan. Aspek lingkungan telah bergeser dari sekedar pelengkap menjadi kebutuhan utama karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara perusahaan dan kondisi fisik, biologis, dan serta sosial di sekitarnya. Tujuan mengidentifikasi dan prediksi yaitu mitigasi risiko, kepatuhan regulasi, peningkatan nilai, peran strategis, AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan kelayakan sebuah proyek besar. Faktor-faktor penentu kelayakan yaitu lokasi usaha, manajemen limbah, efisiensi sumber daya, keseimbangan sosial, kendali polusi, implementasi dan upaya pengelolaan kegiatan bisnis memang memiliki dampak ganda, baik positif atau lapangan kerja, pendapatan daerah, maupun negatif, yaitu pencemaran air dan udara, kerusakan tanah. Oleh karena itu, perusahaan didorong untuk melakukan langkah konkret seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan yang hemat energi dan minim polusi, melakukan reboisasi atau penghijauan di sekitar lokasi usaha, memberikan edukasi rutin kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.